Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang lebih penting, 3 dalil. Kita batasi 3 dalil tentang pesona yang harus dimiliki para wanita di dunia agar masuk surga. Yang pertama disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kata Allah, sungguh benar-benar akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini, dan sungguh benar-benar kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik atau yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Inilah jemaah sekalian, pesona yang harus dimiliki seorang wanita di dunia apabila dia ingin masuk surga. Dan ini juga harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Pesona yang paling tinggi, iman dan amal soleh. Ini kunci utama masuk surga. Menjadi penghuni surga, iman dan amal soleh. Kunci utamanya. Bahkan Allah pun berjanji bukan hanya balasan di surga, tapi di dunia Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan di surga Allah balas dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Harus bersama iman dan amal soleh. Apa itu iman? Artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam tercakup di dalam keimanan. Namun pokoknya yang paling mendasar adalah rukun iman yang 6. Dan yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjauhi semua dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan dan mengurangi keimanan. Saya ulangi. Iman itu adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh ajaran agama Islam. Namun pokok utamanya adalah rukun iman yang 6. Dan puncak tertinggi keimanan adalah beriman kepada Allah atau mentauhidkan Allah. Dan menjauhi semua pembatal keimanan dan pengurang keimanan. Apa itu pembatal keimanan? Kekufuran dan kesyirikan. Apa itu pengurang keimanan? Semua dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Inilah keimanan. Ini syarat utama untuk bisa masuk surga. Atau syarat utama agar surga itu menjadi lebih tinggi, yaitu menyempurnakan iman. Adanya iman syarat masuk surga. Kesempurnaan iman agar surga lebih ditinggikan. Jadi jemaah sekalian, syarat utama, jauhi semua dosa kekafiran dan kesyirikan. Makanya penting di sini kita belajar agar kita tahu bagaimana kita beriman kepada Allah, agar kita tahu mana dosa-dosa yang membatalkan iman kita. Apa saja yang masuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Dan juga dosa-dosa yang dapat mengurangi keimanan kita. Jadi dosa itu ada 2 macam, pembatal dan pengurang iman. Maka semuanya kita harus jauhi. Menjauhi pembatal iman syarat masuk surga. Menjauhi pengurang iman adalah agar masuk surga secara langsung, tidak mampir dulu di neraka, dan agar surganya ditinggikan. Ini syarat utama jemaah sekalian. Kemudian amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh?
Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut amal soleh. Ini kunci utama masuk surga setelah iman. Amalan-amalan kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak mengikuti petunjuk beliau, maka itu bukan amal soleh. Oleh karena itu, amalan tersebut tertolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa ditolak? Karena itu bukan amal soleh. Kenapa bukan amal soleh? Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah jemaah sekalian, petunjuk beliau mencakup hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Dan hubungan kita dengan hamba Allah yang paling utama harus diperhatikan adalah dengan orang tua kita. Kecuali wanita kalau dia sudah nikah, yang paling utama yang harus dia perhatikan adalah suaminya, baru kemudian orang tuanya. Bukan bermakna kalau dia sudah nikah orang tuanya kehilangan hak, tidak. Hak orang tuanya masih sama, tapi hak suaminya lebih besar. Jadi jangan salah kaprah. Para wanita mengira kalau sudah nikah orang tuanya sudah nggak punya hak atas dia. Tidak, hak orang tuanya nggak hilang, sama sekali nggak hilang. Tapi hak suaminya lebih tinggi. Jadi mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup hubungan kita dengan Allah, bagaimana akidah kita. Ini yang paling utama. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian mencakup hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, yaitu bagaimana berakhlak baik kepada hamba-hamba Allah, terutama kepada keluarga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi dua hal ini harus diperhatikan. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Jangan sampai seperti disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita rajin sholat malam, subhanallah, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan tempatnya di neraka. Jadi jangan hanya melihat hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu dan berpuasa sebulan Ramadan dan memelihara kemaluannya kecuali dari suaminya dan menaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa. Wanita ini dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Apa yang dia miliki? 4. Yang pertama, dia jaga sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Ini termasuk kunci segala kebaikan. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat, saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat, fasada sa'iru amalihi." Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka seluruh amalannya ikut menjadi baik. Kalau buruk sholatnya, maka seluruh amalannya ikut menjadi buruk.
Dan ini lebih ditekankan bagi para wanita di dalam hadis yang mulia ini untuk memperhatikan solat 5 waktu. Dan disebut pertama sekali karena dia akan memberikan pengaruh pada amalan-amalan yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat, kalau solat wajibnya ada kekurangan, seperti mungkin kurang khusyuk, kurang tepat waktu, maka ditutupi dengan solat-solat sunnahnya. Jadi juga penting menjaga solat-solat sunnah. Iya. Perhatikan, solat 5 waktu, baik laki-laki maupun para wanita. Apa yang perlu diperhatikan dalam solat? 5 hal. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, cara kita solat, meneladani Nabi SAW. Yang ketiga, kekhusyukan. Yang keempat, waktu solat. Tidak boleh menunda-nunda tanpa ada alasan syar'i. Yang kelima, bagi laki-laki dilakukan secara berjamaah. Iya. Jadi ini yang pertama, solatnya. Yang kedua, puasa sebulan Ramadan. Maka ini harus juga diperhatikan dengan baik oleh para wanita. Kemudian yang ketiga, dia memelihara kemaluannya. Subhanallah jemaah sekalian, ini disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Karena ini diantara perusak manusia, penghancur generasi. Adanya para wanita yang tidak memelihara kemaluannya, tidak pula menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Jadi ini sudah mencakup 2 hal. Wajib bagi wanita menjaga kemaluannya dari hubungan yang haram, juga wajib bagi mereka menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi ini mencakup larangan 2 hal. Pertama larangan zina, yang kedua larangan mendekatinya. Apa yang dimaksud mendekatinya? Melakukan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Jadi jangan suka membuka hubungan-hubungan yang tidak penting atau komunikasi yang tidak penting dengan lawan jenis. Juga menjaga pandangan, menjaga aurat, jangan sampai terlihat oleh lawan jenis, dan seterusnya. Jadi menjaga kemaluannya artinya menjauhi zina dan menjauhi semua yang mengantarkan kepadanya. Ini kalau tidak dijaga, ini termasuk penghancur satu negeri. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa ata'at ba'laha, dia selalu menaati suaminya. Ini termasuk kunci utama wanita dunia menjadi penghuni surga. Kalau suaminya ridho kepadanya, karena dia selalu taat kepada suami. Dan inilah kata para ulama, kewajiban terbesar wanita setelah taat kepada Allah. Maka kewajiban terbesar wanita berikutnya adalah berbakti dan selalu taat kepada suami. Apapun yang diinginkan suami, apapun yang diperintahkan oleh suaminya, dia lakukan. Dengan syarat itu bukan dosa. Kalau suaminya menyuruh dia berbuat dosa, maka tidak boleh dia taati. Karena Allah lebih berhak untuk ditaati. Baik. Kita masuk dalil yang ketiga atau yang ke-13. Dan ini yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Tentu masih banyak dalil-dalil yang membahas tentang bagaimana seorang wanita menjadi penghuni surga. Namun waktu kita membatasi, kita tutup dengan satu dalil lagi. Dalil yang terakhir, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian yang akan terus menemani kalian sampai ke surga? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu wadudin waludin. Para wanita yang akan terus bersama suaminya sampai ke surga adalah setiap istri yang penyayang lagi pingin banyak anak. Idza ghadibat, kalau dia marah, au usi'a ilaiha, atau dia diperlakukan buruk, yaitu oleh suaminya. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah. Qalat, maka dia pun berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bigumdin hatta tarda. Wahai suamiku, inilah tanganku di tanganmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita 3 pesona wanita penghuni surga yang ada di dunia ini. Pertama, dia bersifat penyayang. Maksudnya penyayang kepada suaminya. Kalau dia penyayang kepada laki-laki lain, maka berarti dia kehilangan satu sifat wanita calon penghuni surga. Harusnya dia penyayang kepada suaminya saja, seperti para bidadari surga tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, walud. Dia pingin punya banyak anak. Walaupun mungkin dia terhalang karena ada penyakit tertentu, dia nggak bisa punya banyak anak. Tapi dalam hatinya dia pingin. Maka ini termasuk wanita penghuni surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tazawwajul wadudal waluda. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang ini dan subur kandungannya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Kemudian sifat yang ketiga adalah selalu mengalah kepada suami. Walaupun suaminya yang salah. Ini sifat wanita calon penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ghadibat, kalau dia lagi marah, au usi'a ilaiha, atau dia diperlakukan buruk oleh suami, au ghadiba zaujuha, atau suaminya lagi marah, entah dia bikin marah atau karena sebab lain, qalat, maka dia berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, wahai suamiku, inilah tanganku dalam genggamanmu. La aktahilu bigumdin hatta tarda, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Kenapa jemaah sekalian penting wanita itu bersifat mengalah? Karena hati suami walaupun seperti batu, kalau istrinya mengalah akan mencair. Tapi kalau dia lagi marah dan istrinya marah, maka seperti api ketemu api, semakin berkobar apinya. Namun kalau suaminya lagi marah, maka seperti api yang disiram air kalau istrinya mengalah. Ini diantara hikmahnya. Ini juga sebenarnya berlaku bagi suami. Kalau istri lagi marah, jangan juga dia marah. Tapi dia harus menyiram dengan air terhadap kobaran api dari istrinya tersebut supaya padam. Iya. Ini juga wasiat Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Kalau saya lagi marah, kamu jangan ikut marah. Kalau kamu marah, saya nggak akan ikut marah. Maka ini diantara nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain untuk menjaga keutuhan rumah tangga.